Bab 292. Stella, apakah kamu sakit? Apakah pacarmu memukul pantatmu? Jangan begitu malu mengakuinya. William diam-diam ketawa, kemudian kembali dengan nada dinginnya, pacar. Kata ini sepertinya kurang tepat. Seharusnya lelakimu. Kamu adalah lelaki Stella, ayo ucapkan sekali lagi. Oh, kamu adalah lelakiku. Sudah. Bisakah aku berdiri sekarang? William tidak bisa menahan tawanya, dia tertawa terbahak-bahak. Sayangnya, posisi Stella sedang terbaring tengkurap tidak bisa menyaksikan momen tersebut. Aku belum menghukummu, kamu sudah mau pergi. Wow, masih harus dihukum. Bukankah aku sudah mengaku salah, kenapa harus tetap dihukum? Tidak bisakah kamu membebaskan aku dari hukuman? Tidak ada hukuman, sepertinya tidak bisa, aku takut kamu akan lupa dan kedepannya akan melakukannya lagi. Hukuman bagaimana yang harus kuterima? William tertawa terbahak, menurutmu, kesalahan yang kamu lakukan ini seharusnya dihukum bagaimana? Stella menarik nafas panjang, lalu berposisi siap. Ingat satu hal ya, nggak boleh memukul bagian peet entatku, ya, sakit adalah hal yang berbeda. Sekarang ini, hanya terkait rasa malu. Sebenarnya aku tidak ingin memukul peet entatmu. Tetapi kamu sekarang memberikanku ide itu, baiklah, akan kupukul peet entatmu 2 kali. Karena kamu mengusulkan untuk memukul peet entat, aku akan melakukannya. Gila. Stella seperti tertohok. Si Cengeng Chen, kamu sungguh kejam. Bagaimana bisa terpikirkan olehmu? William tersenyum lebar, tangannya mulai bertindak. Paak. Memukul peet entat Stella dengan lembut. Wow. Peet entat ini jika dipegang sangat gempal dan penuh lemak, sangat enak dipegang. William menarik nafas panjang lagi. Lekuk tubuh bocah ini, sangat mempesona. Sangat molek, semok, kulitnya putih dan halus, membuat orang berpikir. Tidak kek, jangan berpikir ke situ, jangan sampai kepikiran. William menahan bir ethinya dengan menggigit bibirnya. Dia berpikir, mendidiknya dengan cara memberikannya hukuman, bukanlah cara tepat. Stella, berikan aku kesempatan lagi, aku ingin. Tetapi dengan cara itu, muka tuan muda kelompok hutang lunas mau taruh di mana, terlalu memalukan. Kamu benar-benar memukulku. Sakit. Sangat sakit. Kamu jahat, William, aku benci kamu, sangat membencimu. Kamu betul-betul memukulku. Stella tiba-tiba diam, duduk bersimpuh dan mulai menangis. William memukulnya sekali lagi, tetapi kali ini, dengan sangat pelan. Seperti hanya memegang saja. Paak. Stella melolong lagi. Sakit, sakit. Sangat sakit. Jangan pukul lagi, kamu bisa membunuh orang jika kamu memukul lagi. Stella menangis terseduh-seduh. William tidak bisa menahan tawanya. Makhluk kecilku, begitu sakitkah? Perasaan aku cuman pelan-pelan saja. Sakit. Sangat sakit, sangat sakit, sangat sakit. Jangan pukul lagi, maafkan perbuatanku kali ini, aku janji akan berubah. Ketika William mengangkat Stella, telinganya tiba-tiba menangkap suara dari kejauhan. Kekuatan instingnya dari tadi sudah menangkap suara dari balik pintu. William sangat was-was, pelan-pelan berkata, ada yang datang. Jangan sembarang bicara. Apa? Ada orang. Pakai celan aku ingin segera pakai celan oh Tuhan, mengapa dia sangat lambat, peet entatnya masih saja kelihatan. Sudah terlambat, kamu cukup jangan bersuara. William lalu mengangkat Stella sambil terus berpikir, tak berhenti matanya melihat situasi di sekitar, melihat ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba pintu terbuka. Dengan sangat gesit William menarik Stella membiarkannya duduk di pangkuannya. Kalau saja aku tahu kamu ada di sini, dari awal aku. Dio sambil bergumam berjalan memasuki kantornya, tiba-tiba dia melihat 2 orang yang sedang berpelukan. Apa yang terjadi di sini? Gadis yang bernama Stella ini, kenapa bisa berada di peet engkuan William, malah asik melihat dokumen bersama William. Dia tahu apa? Dia juga ikut melihatnya, apakah dia mengerti? Ini, aku, bocah ini. Oh, Dio, kamu sudah datang, duduklah. William mengangguk, lalu mengarahkannya ke sofa depan. Oh, baik.
Dio begitu patuh dengan perintah William duduk di sofa, lalu Dio tersadar bahwa dia sedang berada di kantornya sendiri, tetapi mengapa situasi berbalik ini adalah kantor William. Stella melempar celananya, duduk di samping William dengan peet entat telet NJETNG, punggung belakangnya serasa mengucurkan keringat dingin. Oh Tuhan, bisakah aku bunuh diri dengan menabrakkan kepalaku ke tembok saja? Aku sudah tidak sanggup hidup lagi. Selama 18 tahun dia hidup, baru kali ini dia mengalami peristiwa yang betul-betul memalukan. Duduk di atas pangkuan lelaki dengan peet entat telet NJETNG dan berhadapan dengan lelaki lain. Benar-benar tragis. Muka Stella sangat merah, dia hanya menunduk, pandangannya hanya tertuju ke tangan William yang memegang dokumen. Perusahaan apa? Tanah yang mana? Proyek apa? Huhuhu, kenapa dia harus berada dalam situasi yang begitu canggung? Dibandingkan Stella, William sangat tenang dalam situasi ini. Tampang kejam dan dingin tetap dia tunjukkan. Dia masih termasuk dalam kelompok kerajaan. Dio, penawaran harga ini sudah aku lihat, menurutku masih ada beberapa bagian yang harus dinegosiasikan. Dio tiba-tiba melemah, dia mendengarkan segala perkataan William, dia takut akan penolakan William, langsung bergegas berkata, William, aku paham, mengenai masalah ini aku memohon bantuanmu, memang sedikit agak berlebihan. Kakakmu ini seumur hidup tidak bisa mengandalkan ini untuk makan. Untuk sebidang tanah ini, aku paham, kualifikasiku untuk memenangkan tender ini masih sangat jauh. Karena itulah kakak datang memohon bantuanmu. Mendengar penjelasan Dio, William mulai bosan, tangan kanannya dia turunkan. Tanpa tidak sengaja tangannya menyentuh PA Keong NTET seseorang yang dingin. Au, tubuh Stella tiba-tiba tegang. Ketegangan yang dia rasakan hampir membuatnya berteriak, tetapi suaranya tersendat hanya sampai ke tenggorokan saja, dan itu membuat mukanya seperti babi. William si Etlan ahahaha. Apa yang kamu lakukan ahahaha? Berani-beraninya jari-jarimu menyentuh peet entatku, sementara Dio masih di sini. Tak hanya menyentuh, dia sekarang mulai merem etes tanda hubung rem etes peet entatku seperti skuis, membuat badanku seperti kesetrum. Stella mulai menjepit kakinya, sambil gemetaran. Dia tidak dapat fokus ke hal lain selain peet entatnya. Dia telah mencoba berbagai macam teknik, tetapi semua yang dia lakukan malah membuatnya semakin teretengsang. Seperti akan mati. Ketika Dio sedang asik berbicara tentang penawarannya, dia mendapati sesuatu yang aneh. Stella, ekspresimu sangat aneh. Kenapa raut mukamu begitu? Ada apa denganmu? Apa tidak enak badan? Mungkinkah kamu sembelit? Hahaha. Lihatlah William kita, gayanya begitu keren dan elegan, tampang begitu mempesona, dari atas ke bawah sangat menawan. William sudah puas bermain-main dengan peet entat gadis itu, hatinya mulai terbakar sampai membuat mulutnya mengering. Ketika peet entatnya dilepaskan, Stella merasa lega, tubuhnya kembali melunak. Nafas William mulai berat, rongga hidungnya seakan ada api yang terpercik-percik. Berani bermain dengan bocah ini berarti akan berhadapan denganku. Dia sangat tidak menerima. Pantas mati. Tetapi William sangat pandai bermain ekspresi, saat ini ekspresinya tidak berubah, masih sama saja. Berbeda dengan Stella. Dia adalah gadis polos yang tak bisa menyembunyikan ekspresinya, dia tiba-tiba cemberut, mengerutkan keningnya, sesaat membuka mulut kecilnya tiba-tiba dan mengambil nafas panjang. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba melebar. Dio tetap asik mengobrol tetapi sembari itu sesekali dia memperhatikan Stella. Dia sedikit heran. Stella ini ada apa ya? Dia nampaknya seperti menderita. Apa betul dia sedang tidak enak badan? William sangat memperhatikan wanita ini, mempedulikan wanitanya, ini adalah jurus ampuh menjilat William. Lagi pula, karena berhubungan dengan masalah penawaran tanah, harus pintar mengambil hati William. Jadi, Dio menjilat ludahnya sendiri, menghentikan pembicaraan tadi, tersenyum kepada Stella lalu berkata, Stella, apakah kamu merasa kurang enak badan? Kulihat mukamu sedikit pucat. Jika ada yang sakit, katakan pada William, atau padaku, anggaplah rumah sendiri, rumah ini ada juga semua berkat William. Tiba-tiba Dio begitu perhatian kepada Stella, sangat menakutkan, matanya kelihatan licik, batuk. Bahkan William pun tercekik merasa kaget.
Dio, kamu benar-benar sangat pandai berbicara, hahaha. Bibir tipis William terangkat membentuk setengah bundaran. Dia mengangkat kedua alisnya sambil memiringkan kepalanya menatap ke arah Stella, serius bertanya. Oh, kurang enak badan ya, Stella? Kamu merasa kurang enak badan? Perlukah kita ke rumah sakit? Dia sangat pandai berpura-pura, sampai Stella memiliki hasrat untuk membunuhnya. Wajah Stella berubah-ubah tak menentu seperti bunglon, merah ke ungu, ungu ke hijau, hijau ke putih, putih berubah lagi ke merah. Dua lelaki, empat mata, semuanya tertuju padanya. Bab 293. Kedepannya Margamu Chen, sama denganku. Sangat tidak berdaya, akhirnya bersuara, tidak sakit. William berkata, oh, tidak sakit. Jadi kamu sehat dong. Dengan mata berkaca-kaca Stella mengangguk-angguk, sehat. Dio memiringkan kepalanya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa kedua orang ini berbicara, agak sedikit aneh. Mana yang tidak enak, mana yang tidak enak. Sepertinya ada yang tidak beres, tapi tak bisa dia ungkapkan. Sambil William meringis berkata, Dio, sampai mana pembicaraan kita? Ayo lanjutkan. Mendengar perkataan itu, Dio seakan punya harapan, dia menjadi kuat, matanya berbinar, menelan ludah langsung melanjutkan. Tangan William kembali berulah jahat. Dalam hati Stella sudah memaki William dengan sangat kejam dan kasar, dalam hatinya bergumam, baiklah, beet jingan ini, kamu ingin menindasku. Aku tak akan membiarkanmu. Akan kujepit kakiku. Lalu, Stella berusaha menjejakkan kakinya dengan kuat, berupaya agar William tidak terus menyentuh kakinya. William menyadari tindakan Stella, betapa pintarnya dia langsung tersadar, akan akal busuk bocah ini. William mendengus. Suaranya membuat Dio gemetar ketakutan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan berbicara. Di sisi lain, dalam benaknya dia berusaha berpikir keras, berpikir kalau saja ada kata-kata yang salah yang dia katakan. Tangan William sekarang sudah berada di paha Stella untuk mencubitnya. Stella menjerit kesakitan. Kakinya langsung terbuka, William memanfaatkan kesempatan itu. Stella menggigit bibirnya. Dio dibuat kaget oleh Stella, matanya dibuka lebar-lebar, lalu memandang Stella. Stella tersipu malu, memandang Dio di depannya, dan menganga selama beberapa detik. Beberapa detik dia merasa malu. Dokumen penawaran ini sangat menarik. Menarik, haha. Dio tercengang. Dokumen penawaran punyanya ini apakah ada yang salah, sehingga penawarannya begitu menarik? Dio lanjut berbicara, sekarang momennya agak kaku. William akhirnya berbicara, Dio, pergilah dahulu, ada yang ingin aku katakan kepada Stella. Dio tercengang, matanya berkedip-kedip, bolak-balik memandang William dan Stella, lalu sadar dengan cepat berdiri, berkata, Oke, kalian bicaralah, aku akan pergi memeriksa TKP. Dio pergi dengan senyum masam, ini bukannya kantor aku kan. Sekarang seakan milik William. Setelah Dio keluar, Stella cepat-cepat mengambil celananya dan memakainya. Hehehe, begitu terburu-burunya kamu. William tersenyum lebar, menaruh jari putihnya ke wajah Stella, berkata, lihat, bukankah ini punyamu? Stella dengan kaget melihat jari William yang basah, tercengang dan terdiam beberapa saat. Cairan itu milikmu. Pipinya memerah karena malu, mengepalkan tinjunya, meraung, William. Kamu nakal. William merasa tidak senang, menyandarkan badannya pada kursi. Pertanggungjawabkan kata-katamu, di sini, bukan airku. Siapa yang nakal? Stella menatap William dengan penuh sinis, penuh kebencian. Jangan berbicara denganku, sekali berbicara, akan kumakan. Berapa biaya kuliahmu? William berhenti bercanda, M3 meluknya, membeleti rambutnya. Setahun 20.000. Stella berkeluh kesah. Belajar seni memang cukup mahal. Oh ya? Uang yang aku berikan padamu apakah sudah habis? Uang apa? Stella melongo. William mengangguk-angguk, bukannya kamu memegang kartu ATM-ku. Uang di dalamnya sudah kamu habiskan.
Oh Tuhan. Stella menghela nafas panjang sambil menutup wajahnya. Oh Tuhan, habislah, habislah. William menghela nafas, apakah kamu lupa dengan masalah kartu? Huhuhu, bukan. Aku menyembunyikannya di dalam kotak sepatu, lalu sepatu itu dijual oleh adikku, huhuhu. William tertegun sejenak, tiba-tiba tanpa sadar tersenyum. Hahaha. Beginilah kamu Stella, gadis bodoh. Hoa hoa hoa, uangku. Sumber kekayaanku. Stella memukul dadanya, menitikkan air mata. Itu uang untuk simpananku. Dia seorang pemula, seorang yang miskin, sekarang uangnya telah lenyap huhuhuhu. Aku sangat membenci diriku. Benci setengah mati. Aku sangat bodoh. Tidak punya otak. Stella memukul kepalanya dengan tangannya, William tidak tega melihatnya, memegang tangannya lalu mendeket pennya di 3 lukanya. Dengan lembut dia berkata, "Haiya, tidak apa-apa, kartu itu juga tidak bisa digunakan jika password tidak diketahui. Bukan masalah besar, aku akan menyuruh sekretarisku melapor kehilangan kartu, dengan itu kartunya tidak akan bisa terpakai." Oh, betul juga, tidak ada password tidak akan bisa dipakai, hahaha. Stella tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, aku akan memberikanmu kartu lain, kamu bisa mengatur passwordnya sendiri, ingat harus yang susah ditebak. Setiap bulan aku akan memberikanmu 50.000, seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Berapa? 50.000. Kenapa begitu banyak? Aku tak mau. Stella trauma akan masalah menghilangkan ATM. William tidak berani berkata. Uangmu masih ada kan? William tersenyum, menundukkan, mengsatu dahi Stella yang putih dengan lembut. Tercipta suasana hangat di antara keduanya. Bukankah menurutmu 50.000 itu jumlah yang cukup banyak? Konon, istri kedua yang cantik dan rupawan, hanya diberikan 20.000 sampai 30.000 per bulan. Bang! William mendorong dahi Stella. Bodoh! Apakah kamu istri kedua? Membandingnya denganmu untuk apa? Aku ini siapa? Kamu siapa? Kamu adalah wanita William, nantinya. Kenapa nantinya? Stella mengedipkan mata, berwajah polos. William tidak tahan dengan wajah polos bocah ini, mencubit pangkal hidungnya, membuatnya sulit bernafas, matanya yang begitu bersinar seperti lautan luas, yang bisa menenggelamkanku. Nantinya, kamu akan bermarga Chen sama denganku. Bermarga Chen. Stella berkeringat dingin, sepertinya dia tampak depresi. Nyata-nyata dia punya nama keluarga sendiri, kenapa sekarang harus bermarga Chen? Tak mau, marga Xiao. Jangan mengubah-ubahnya. Marga Chen apanya? Apakah marga Chenmu dapat berubah menjadi bunga? Stella cemberut, tak mau memikirkannya. Oh, kamu berpikir William kaya, berkuasa, tampang, merasa nama keluargamu lebih unggul. Entat busuk. Kesombongan si cengeng Chen sangat bagus. William terkejut, dia menyadari, si gadis Stella ini otaknya tidak jalan, dia tidak mengerti maksud dari marga Chen. Baiklah, tetaplah memakai marga Xiao kesayanganmu, sudah bisa. Hehehe, sepertinya kamu bisa menambahkan satu kata, huruf Chen di depannya. Stella bergegas menjawab. Oh, nantinya itu akan berubah menjadi nama Jepang. Akan menjadi 4 huruf. Stella Chen. William tersenyum lebar, matanya bersinar, mengekspresikan kepuasan. Stella Chen. Nama ini sangat enak didengar, sangat enak didengar. Stella menyengir, walaupun tidak bisa membantah, tetapi dia merasa tidak puas. Nama apa itu? Stella Chen. Menurutku itu tidak enak didengar. Kenapa? Bocah, ada apa dengan ekspresimu? Menurutmu tak enak didengar? William mengamati wajah Stella, dan menyipitkan matanya. Stella tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan giginya sambil berkata, hei, jujurlah. Ini tidak enak didengar, mendengarkannya membuatku merinding. Stella bodoh. Kamu ingin dipukul. William berpura-pura marah, mengangkat tangannya. Stella tidak takut sama sekali, dia tahu kalau itu cuman gertakan, dia tidak akan berani bertindak. Dia mengejek William tanpa takut apapun, entatnya diayun-ayunkan, memprovokasi lelaki tampan, ayo pukul, kemari pukul. Pukul kalau berani. Hati William,
berdegup kencang. Tatapan matanya berubah menjadi jahat. Boom! Panas sudah mulai terasa mulai dari perut berhembus sampai ke dada seperti ingin meledak. Dasar bocah. Dia sengaja merayuku ya. Peet entat yang bulat, ingin rasanya bertindak ganas melihatnya. Menggoyang-goyangkan pinggangnya. Apakah dia tidak menyadari, setiap kali dia mendek P dari belakang, sangat menakjubkan dan enak. Teringat terakhir kali, di rumah Stella, dia hampir dimakan hidup-hidup, terutama ketika bocah ini bertekuk lutut di atas ranjang, sangat brutal. Perasaan itu benar-benar seperti candu. Tetapi dia sekarang, mengoyang-goyangkan peet entatnya. Jelas-jelas ini adalah Kolus. William mendengus dan mengambil beberapa langkah, mendek Stella dari belakang. Gerakannya cepat dan kasar dan desahannya begitu jelas terdengar. Dalam waktu singkat Stella dikejutkan dengan sergapan kejam William. Benarkah ini sebuah lelucon? Apakah anak ini ingin memukulinya tetapi tidak tepat sasaran? Bocah. Makhluk kecil. Kesayanganku. William mengtigamut cuping telinga Stella, dan dengan kuat mendesetha. Terengap-engap, suara desethannya menguap dari tenggorokannya, terasa seperti berapi. Ah, ada apa? Stella tiba-tiba pusing. Si Cengeng Chen tiba-tiba begitu lembut, seperti bukan penjahat.